Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang keren banget. Kamu pernah nggak sih lihat sebuah organisasi atau tim yang performanya itu kayak dari planet lain? Di saat yang lain kelabakan, mereka justru kayak melesat dengan tenang gitu ya. Betul. Nah, kita bakal coba bedah rahasianya. Tepatnya, kita akan lihat 3 contoh yang super ekstrim dan beda banget satu sama lain. Ada program kapal selam nuklir Angkatan Laut AS, terus produsen mesin jet Pratt and Whitney, dan sebuah agensi iklan internet dari era.com yang kacau balau. Betul sekali. Bahan obrolan kita ini dari buku Chasing the Rabbit, karya Stephen J. Spear, khususnya bab 5. Nah, misi kita hari ini sebetulnya simpel sih. Kita mau cari tahu, apa sih benang merah yang menghubungkan kapal selam nuklir, mesin jet, sama iklan online? 3 hal yang kayaknya nggak ada hubungannya sama sekali ya. Sama sekali. Tapi jawabannya, jujur, bakal mengubah cara pandangmu soal cara kerja yang efektif. Jadi, apa sih kesamaan ketiga hal ini? Mari kita langsung telusuri. Penting untuk dicatat di awal ya, buku ini memilih mereka itu bukan karena industrinya yang canggih, bukan soal nuklir atau roketnya, Oh, oke. Jadi bukan karena mereka high-tech gitu ya? bukan. Tapi karena mereka berhasil menguasai satu hal yang fundamental, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi lebih cepat dari siapapun. Ini bukan soal kerja lebih keras, tapi membangun sistem yang secara otomatis jadi lebih pinter setiap kali ada masalah. Oke. Kita mulai dari tempat paling dalam dan paling berbahaya. Bawah laut bersama program tenaga penggerak nuklir Angkatan Laut AS yang biasa disingkat NETIR. Ini ada satu statistik yang begitu kamu dengar harus berhenti sejenak buat meresapinya. Apa tuh? Sejak tahun 1948, program ini udah mengoperasikan lebih dari 200 reaktor nuklir di kapal-kapal mereka, menempuh jarak lebih dari 200 juta kilometer. Hasilnya? Nol. Nol. Kecelakaan. Reaktor. Luar biasa. Di salah satu teknologi paling kompleks dan berbahaya yang pernah diciptakan manusia, itu bukan sekedar bagus, itu hampir mustahil. Betul. Apalagi kalau kita bandingkan dengan program serupa misalnya, Angkatan Laut Soviet. Mereka mengalami serangkaian kecelakaan yang fatal banget. Yang paling terkenal mungkin insiden kapal selam K-19 tahun 61, di mana 8 awak tewas karena paparan radiasi masif. Wah, Iya, saat mencoba memperbaiki kebocoran sistem pendingin reaktor darurat. 2 program, teknologi mirip, tapi hasilnya bumi dan langit. nah pertanyaannya kan kenapa bisa begitu? Apa karena mereka punya Laksamana Hyman Rickover, seorang pemimpin yang terkenal jenius tapi juga, super galak? Apa kuncinya cuma di satu orang hebat? Itu pertanyaan yang bagus, dan banyak orang mikir gitu. Rickover memang sentral. Tapi penulis buku ini berargumen bahwa kesuksesan NR itu sistemik, bukan cuma karena satu orang. Sistemik, oke. Agarnya ada pada apa yang disebut disiplin teknologi. Konsepnya sederhana tapi dalam banget. Intinya gini, organisasi yang harus beradaptasi dengan teknologi, bukan sebaliknya. Realitas fakta fisika, kimia, engineering, itu hukum tertinggi, bukan asumsi manusia, bukan kemauan atasan. Oke, disiplin teknologi ya. Kedengerannya kan agak abstrak ya. Prakteknya gimana sih? Gimana cara mereka nerjemahin filosofi itu jadi tindakan sehari-hari di kapal selam? Salah satu contoh terbaik itu cara mereka menentukan ekspektasi. Ada cerita terkenal tentang seorang insinyur bernama Theodore Rockwell. Sebelum melakukan uji coba pelindung radiasi, Rickover memintanya untuk memprediksi dengan angka pasti apa hasil pengukurannya nanti. Tunggu. Ini kedengarannya kayak cara Rickover buat ngetes dan neken bawahannya. Apa tujuannya beneran untuk belajar atau cuma buat lihat siapa yang salah? Nah, disitulah letak kejeniusan sistemnya. Tujuannya bukan kamu benar atau salah, tapi di mana letak perbedaan antara prediksimu dengan realitas. Perbedaan itulah emasnya. Oh, jadi celahnya itu yang dicari ya? Persis, karena celah itu menunjukkan di mana pemahaman kita, asumsi kita. Yang keliru, dengan memaksa insinyur bikin prediksi eksplisit, mereka jadi nggak bisa sembunyi di balik ketidakpastian. Mereka harus mempertaruhkan pemahaman mereka. Dan saat gagal, mereka tahu persis apa yang harus dipelajari. Jadi ini bukan soal lulus atau gagal, tapi soal mengkalibrasi pemahaman dengan kenyataan secara presisi. Oke, itu satu. Apa lagi? Yang kedua, dan ini krusial, adalah melihat dan menyelesaikan masalah seketika. Di NR, ada budaya di mana kabar buruk harus segera disampaikan ke atas. Ada kutipan terkenal dari studi banding NASA ke NR, bunyinya,
Kabar buruk tidak akan membaik seiring berjalannya waktu. Ini menarik banget, karena di banyak organisasi kan justru sebaliknya. Ada masalah kecil, diam-diam aja, semoga nggak ada yang tahu. Di sini malah diwajibkan lapor ya. Persis, setiap masalah sekecil apapun, bahkan salah ketik dokumen, itu dianggap sebagai sinyal. Sinyal adanya kesenjangan antara bagaimana sistem seharusnya bekerja dan bagaimana ia benar-benar bekerja. Masalah itu bukan aib, tapi peluang belajar bagi organisasi. Menyembunyikannya sama dengan mencuri kesempatan belajar itu dari semua orang. Oke. Ini nyambung ke pilar ketiga mereka, menyebarkan pengetahuan baru. Jadi, kalau ada kru di satu kapal selam nemuin masalah, gimana caranya kru di belahan dunia lain bisa ikut belajar? Pengetahuan itu nggak cuma dibagikan lewat email. Pengetahuan itu langsung dikodifikasi, dimasukkan ke dalam spesifikasi desain, prosedur operasional, materi pelatihan. Jadi, setiap kru baru yang dilatih otomatis mewarisi seluruh pengalaman dari semua insiden yang pernah terjadi. Wow, jadi pembelajarannya kumulatif dan terlembagakan ya? Bukan cuma di kepala orang-orang ya? Betul sekali. Dan itu semua butuh pilar keempat, kepemimpinan yang fokus mengembangkan kemampuan. Recover itu nggak cuma kasih perintah. Dia terlibat langsung dalam mencetak orang-orangnya. Maksudnya? Ada program pelatihan 6 bulan yang intensif banget buat insinyur baru. Mereka nggak cuma belajar soal komponen mereka, misalnya pompa. Mereka harus belajar seluruh sistem propulsi nuklir. Mereka harus paham gimana pompa mereka berinteraksi dengan reaktor, dengan turbin, dengan seluruh kapal. Kisah Angkatan Laut tadi luar biasa ya. Mereka berhasil menaklukkan kompleksitas fisika. Tapi gimana kalau kompleksitasnya itu bukan dari fisika, tapi dari pasar yang berubah drastis dan tekanan biaya yang gila-gilaan? Nah, pertanyaan itu membawa kita terbang dari kedalaman laut ke angkasa bersama Pratt & Whitney, salah satu produsen mesin jet terbesar di dunia. Oke, jadi apa masalah Pratt & Whitney? Mereka kan udah jago bikin mesin jet. Masalah mereka itu waktu dan uang. Pendekatan desain mereka secara tradisional disebut build and bust. Build and bust. Iya, pada dasarnya para insinyur merancang komponen, bikin prototipenya, terus diuji sampai rusak buat nemuin titik lemahnya. Proses ini diulang-ulang. Jadi intinya mereka bakar duit dan waktu cuma untuk nemuin masalah. Kedengerannya mahal banget dan lambat. Sangat. Untuk mengembangkan satu mesin jet baru, biayanya bisa sampai $1 miliar dan butuh waktu hampir 4 tahun. Tapi kemudian, pasarnya berubah. Perang dingin berakhir, anggaran militer dipotong, persaingan jadi ketat. Klien mereka, seperti Boeing, menuntut mesin yang lebih murah dan lebih cepat. Pratt & Whitney dipaksa melakukan hal yang mustahil. Pangkas biaya jadi $300 juta dan waktu pengembangan jadi 30 bulan. Itu pemotongan lebih dari 50%. Gila. Apa langkah pertama mereka? Langkah yang logis, mereka membentuk tim lintas fungsi. Insinyur desain, manufaktur, pengujian, disatukan. Ini bagus buat bongkar silo, tapi ternyata nggak cukup. Masalah yang lebih dalam tetap ada. Pengetahuan berharga terus hilang. Maksudnya hilang gimana? Apalagi pas perusahaan melakukan perampingan. Banyak insinyur senior yang kaya pengalaman akhirnya pergi. Dan pengetahuan mereka ikut pergi bareng mereka. Nah, ini bagian yang menurut saya paling aha. Mereka nggak nambah orang atau ubah struktur tim lagi, tapi mereka justru melakukan sesuatu yang fundamental. Mereka memperkenalkan konsep yang disebut Engineering Standard Work atau ESW. Benar, ESW ini pada dasarnya adalah upaya sistematis untuk menangkap dan memanfaatkan pengetahuan kolektif. Pertama, mereka memetakan seluruh proses desain dari A sampai Z. Setiap langkah, setiap keputusan dipetakan. Tunggu, standar. Bagi saya, kata standar dalam dunia engineering kreatif itu kedengarannya kaku, birokratis, kayak mau bunuh kreativitas. Bukannya kita mau insinyur-insinyur hebat ini bebas berinovasi? Itu skeptisisme yang sangat wajar. Tapi ternyata efeknya justru sebaliknya. Dengan ESW, mereka menciptakan halaman aktivitas untuk setiap langkah. Halaman ini mendefinisikan metode terbaik yang diketahui saat itu untuk melakukan sebuah tugas, lengkap dengan kriteria desain yang jelas. Oke, jadi ini menghilangkan area abu-abu dan komunikasi pingpong yang buang-buang waktu itu ya? Tepat.
Dengan menstandardisasi hal-hal yang repetitif, para insinyur jenius mereka justru terbebaskan. Mereka nggak perlu lagi habisin energi buat menemukan kembali roda atau mecahin masalah yang udah pernah dipecahin orang lain 5 tahun lalu. Jadi mereka bisa fokus ke masalah yang benar-benar baru. Betul, standar itu jadi dasar, bukan langit-langit. Setiap ada cara baru yang lebih baik ditemukan, standar itu diperbarui untuk semua orang. Jadi ini kayak angkatan laut tadi, tapi untuk proses desain. Mereka menciptakan sistem untuk bikin ekspektasi jelas, identifikasi penyimpangan, dan sebarin pelajarannya. Hasilnya gimana? Hasilnya spektakuler. Proyek pertama yang pakai ESW selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Jumlah permintaan perubahan teknis, modifikasi desain di tengah jalan yang mahal banget itu, turun 50% di tahun pertama, hemat sekitar 50 juta dolar. Wow! Perusahaan menghitung setiap dolar yang diinvestasikan untuk bangun sistem ESW ini menghasilkan pengembalian 4 dolar. Luar biasa. Oke, dari kompleksitas rekayasa fisika, kita pindah ke kasus terakhir yang membawa kita ke dunia yang sama sekali berbeda. Kekacauan era .com di akhir tahun 90-an. Kita akan membahas FNUA. Kalau dua kasus sebelumnya itu tentang menaklukkan hukum fisika, kasus ini tentang bertahan dan berkembang di tengah-tengah Wild West digital. Bayangin ini, tahun 1999, pendapatan FNUA tumbuh 50% setiap bulan. Wow, itu pertumbuhan yang diimpikan setiap startup. Tapi, pasti ada tapinya kan? Tapi yang besar, di balik angka pendapatan yang meroket itu, proses internal mereka benar-benar berantakan. Semakin sukses mereka, semakin besar kerugian mereka. Loh, kok bisa? Karyawan sibuk memadamkan api, ngerjain ulang tugas yang salah, terjebak miskomunikasi. Mereka berada dalam paradoks. Kesuksesan membunuh mereka. Apa yang mereka coba lakukan untuk mengatasi kekacauan ini? Mereka coba semua solusi standar. Mindahin pekerjaan, rekrut lebih banyak orang, mereka bahkan mecah perusahaan jadi unit-unit kecil yang otonom. Semuanya gagal total. Kenapa gagal? Karena mereka nggak menyelesaikan akar masalahnya, cuma memindahkannya. Penulis buku ini menyebutnya menggandakan masalah di tempat lain. Jadi mereka cuma ngatur ulang kursi di kapal Titanic yang lagi tenggelam gitu ya? Lalu apa momen pencerahan mereka? Momennya datang ketika mereka akhirnya berhenti memadamkan api, mundur selangkah, dan melakukan persis apa yang dilakukan Pratt and Whitney. Mereka memetakan seluruh alur kerja mereka, dan mereka ngeri lihat betapa kacaunya peta itu. Lalu apa yang mereka lakukan setelah melihat peta kekacauan itu? Langkah pertama, mereka menstandarisasi dan mengotomatisasi proses yang repetitif. Tapi langkah kedua, ini kuncinya. Mereka membangun basis pengetahuan terpusat. Maksudnya gimana tuh? Begini, sebelumnya pengetahuan tentang penerbit iklan, misalnya situs web mana yang bagus, berapa harganya, semua itu ada di kepala masing-masing media buyer. Itu keahlian pribadi mereka. Aset individu ya? Betul. FNUA menciptakan sebuah sistem di mana semua pengetahuan itu dikumpulkan dan bisa diakses semua orang. Oh, jadi kayak resep rahasia setiap koki yang dijadiin satu buku resep digital raksasa milik restoran yang terus diupdate semua orang. Analogi yang sempurna. Ketika satu orang belajar sesuatu yang baru, misalnya kinerja iklan turun di hari Rabu, semua orang di perusahaan langsung tahu. Mereka beralih dari sistem yang bergantung pada kepahlawanan individu menjadi sistem dengan keahlian kolektif yang kumulatif. Dari sekelompok musisi jalanan hebat menjadi sebuah orkestra simfoni. Persis. Dan ini memungkinkan mereka untuk memecah bisnis mereka jadi modul-modul yang andal. Hasilnya, Fenomenal. Perusahaan yang kemudian dikenal sebagai Aquantive ini tumbuh dari 3 orang jadi lebih dari 2.000 karyawan. Dan pada tahun 2007, diakuisisi oleh Microsoft seharga $6 miliar. 6 miliar dolar. Dari investasi awal 20,5 juta US dollar. Coba bayangkan ROI-nya. Semua itu bukan karena mereka punya teknologi ajaib, tapi karena mereka belajar cara membangun sistem yang bisa belajar lebih cepat dari kekacauan di sekitarnya. Jadi, apa arti semua ini? Kita sudah menyelami angkatan laut nuklir, produsen mesin jet, dan agensi iklan. 3 dunia yang sama sekali nggak nyambung. Tapi ternyata, mereka semua memecahkan kode yang sama. Benang merahnya adalah mereka semua, dengan cara mereka sendiri, membangun sebuah sistem yang secara eksplisit dirancang untuk 3 hal. Pertama, untuk mengungkap masalah persis saat terjadi,
bukan menyembunyikannya. Mereka melihat masalah sebagai harta karun, bukan aib. Kedua, untuk menyelesaikan masalah itu dengan cepat dan sampai ke akarnya, bukan cuma tambal sulam. Dan ketiga, yang paling penting, Untuk menyebarkan pengetahuan baru yang didapat dari pemecahan masalah itu ke seluruh penjuru organisasi, sehingga organisasi secara keseluruhan jadi lebih pintar, lebih kuat, dan gak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah mesin penemuan dan perbaikan tanpa henti. jadi ini bukan sekedar tentang problem solving, tapi tentang membangun organisasi yang anti rapuh. Organisasi yang semakin dihantam masalah, justru semakin kuat dan pintar. Mereka tidak hanya berlari lebih cepat, mereka belajar lebih cepat. Tepat sekali. Mereka mengubah proses kerja sehari-hari mereka menjadi laboratorium pembelajaran konstan. Ada satu ide penutup yang menarik dari buku ini. Disebutkan bahwa bagi organisasi-organisasi ini, menanggapi krisis atau masalah itu bukan kejadian luar biasa. Itu adalah pekerjaan normal mereka. Ini memunculkan sebuah pertanyaan untuk kamu renungkan. Ketika ada sesuatu yang tidak beres dalam pekerjaan atau kehidupanmu, apakah reaksimu hanya memadamkan api dan mencoba bertahan? Atau apakah kamu melihatnya sebagai sebuah sinyal, sebuah kesempatan berharga untuk berhenti sejenak, belajar, dan membangun sistem yang lebih baik dan lebih tangguh untuk masa depan?